Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Putri Yulfelia Fransleni Anin dengan NIM 10120210199. Saya Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri. Di sini saya akan membagikan satu materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Oke teman-teman, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di sini teman-teman ada beberapa pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, yang artinya mampu mengendalikan IPTEK yang tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang terakhir, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Oke teman-teman, materi yang kedua yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah teman-teman, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik hadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga itu, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita-cita rasa keadilan. Oke teman-teman, materi yang berikut yaitu alasan diperlunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dalam dalih percepatan pembangunan daerah tertinggi maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Nah, pengalian tambang besi batu bara, minyak, biji besi, emas, dan lain-lain di Kalimantan, Sumatera, Papua dengan menggunakan teknologi yang canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Sehingga teman-teman, apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan yang dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua itu pencabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis, yang artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Yang ketiga, nilai-nilai bersifat lokal menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah, mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak perlu membayar pajak dan hanya menjadi free rider di Indonesia ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Oke teman-teman, materi yang berikut yaitu menggali beberapa sumber tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, yang pertama itu sumber historis. Nah, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 alinea keempat. Pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Nah, amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu haruslah berdasar pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu belum layak dibicarakan atau belum banyak dibicarakan pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, hal ini dapat dimaklumi mengingat para pendiri negara yang juga termaksud cendekia atau intelektual bangsa Indonesia pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikiran untuk membangun bangsa dan negara. Nah, teman-teman, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Yang kedua itu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber sosiologis ini dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkitan listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Yang kedua itu penolakan masyarakat terhadap PLTN di Semenanjung Muria didasarkan pada kekhawatiran atas kemungkinan kebocoran pembangkitan listrik tenaga nuklir di Chernobyl, Rusia beberapa tahun yang lalu. Oke teman-teman, yang berikut itu yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diruntuh ke dalam beberapa kebijaksanaan yang dilakukan oleh para penyelenggaraan negara. Nah, dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UKGM pada 10 September 1951. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Nah, pada zaman Orde Baru, Presiden Soekarno menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satunya atas asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Nah, penekanannya hanya pada iptek yang diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Nah, teman-teman, pada era reformasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahim dengan Akademis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau AIPI dan Masyarakat Ilmiah 20 Januari 2010 di Sermapong. Oke teman-teman, kita masuk pada materi berikut, yaitu membangun dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama itu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah teman-teman, para penyelenggaraan negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya ketertarikan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan.
Yang kedua itu argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah teman-teman, ada beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama itu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termaksud di Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Nah, upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Prof. Muryanto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Yang kedua itu globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen yang dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang berikut komunisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Nah, Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijaksanaan negara. Yang berikut pragmatisme yang berorientasi pada ciri. Yang pertama itu workability atau keberhasilan. Yang kedua itu satisfaction atau kepuasaan dan result atau hasil yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat di Indonesia. Materi yang berikut yaitu mendeskripsikan esensi nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Yang pertama itu sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abad di akhirat nantinya. Yang kedua itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan para teknik di Indonesia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi atas persatuan Indonesia dalam tugas-tugas profesionalnya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang kesejahteraan di antara bangsa Indonesia.